Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk mata kuliah Cloud Computing, yaitu mengenai sistem pendaftaran tugas akhir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sapri Suparna dengan akhiran NIM 069 beserta rekan-rekan saya. Saya siswa di Nugroho dengan akhiran NIM 071. Saya Asep Tatang dengan NIM akhir 030. Baik, yang pertama mengenai pendahuluan, aplikasi tugas akhir ini dibuat untuk mempermudahkan mahasiswa, dosen, maupun pihak administrasi dalam mengelola proses tugas akhir secara digital. Sistem ini membantu pengajuan proposal, bimbingan, pengumpulan laporan, hingga penjadwalan seminar serta penilaiannya. Dengan adanya aplikasi ini, proses tugas akhir menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipantau oleh semua pihak. Teknologinya yang pertama mengenai ada HTML, Hypertext Markup Language yang digunakan untuk membuat struktur halaman web seperti prompt, input, tabel, data, serta navigasi. Ada juga CSS, yaitu Cascading Style Sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web agar lebih menarik dan juga responsif. Terus ada PHP, yaitu Hypertext Processor yang digunakan untuk membuat logika aplikasinya serta memproses data dari prompt dan juga berinteraksi dengan database. Ada juga Bootstrap yang digunakan sebagai framework CSS untuk mempercepat pembuatan tampilan yang lebih responsif dan juga konsisten berbagai perangkat. Serta MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan dan mengambil serta mengelola data aplikasi dan juga data mahasiswa, dosen, serta tugas akhir. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada invoice pembelian dari ID CloudHost. Di sini juga ada invoice pembelian domain. Nah, setelah membeli VPS dan domain, kita memakai server OS-nya itu Debian, servernya Singapura. Untuk server kelasnya itu pakai Intel Pro. CPU-nya yang satu satu CPU, CPU-nya 2, giga RAM-nya 4, disknya 40. Nah, di sini juga kita memakai Cloudflare yaitu untuk menghindari DDoS untuk website kita. Kita memakai yang free. Nah, di sini untuk pemberian nama domain website kita dan setting IP website kita. Ini sama. Nah, setelah kita menyeting akan muncul seperti ini. Ini juga sama setelah kita setting hasilnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan di sini saya akan menjelaskan setelah masuk dari terminal Linux, di mana kita tadi menggunakan Linux dari Debian dengan instrumen nama saya, dan ini dari ID cloud hostnya. Lalu di sini di mana kita memasukkan dari pembuatan database untuk di Linux-nya. Nah, ini ketika sudah di mana, oh belum, di sini baru untuk men-setup di mana harus mendownload dulu dari PHP, lalu mendownload dari install Git-nya supaya bisa ngeklon dari repositori kita.
Nah, ini proses pengkolonan. Nah, sebenarnya untuk tahapan-tahapan ini merupakan sebelum menggunakan Docker. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalamnya untuk pensetapan Docker. Nah, pertama-tama ini untuk pertama setup dari Docker, di mana kita untuk mendownload dulu dari Docker Composer, lalu Docker in Composernya. Oh ya, nah ini untuk membuildnya, di mana untuk setelah di running akan ini. Jadi kita menggunakan metode di mana kita menjalankan satu file. Jadi pertama untuk Docker sendiri, jadi kita tidak menggunakan Docker secara langsung, di mana kita membuat dari mendownload beberapa file, di mana ada di sini terlihat ada Docker file, lalu di sini ada deploy, Docker Composer. Nah, di mana ini sebenarnya pertama-tama kita masuk ke dalam Docker Composer dulu, di mana ini untuk men-setup kita ke domain kita, dan ini lokasi untuk filenya. Nah, ini untuk pensetapan dari database-nya. Nah, baru kita masuk ke file deploy.sh, di mana kita, nah di sini menjalankan dengan metode kita masuk ke lokasi dari app-ku, lalu kita melakukan cloning terhadap alamat GitHub yang atau lokasi aplikasi yang kita simpan, maka langsung kita menjalankan deployment. Nah, ini sudah langsung disetupkan sendiri oleh kita membuat membuat algoritmanya. Lalu di sini ada untuk nge-patching atau mereset ke data main. Jadi kita ketika kita melakukan suatu perubahan, maka akan langsung merubah tanpa harus melakukan git push atau git clone kembali. Nah, ini untuk deploy Docker-nya. Untuk ya, yang tadi di setup ada di. Nah, ini juga sama. Nah, kalau sudah selesai maka akan menampilkan dari teks depo selesai. Nah, di sini saya akan coba untuk merubah tampilan. Kan ini pada tampilan awal website kami masuk menjadi login. Nah, maka ketika kita di start akan login. Jadi kita tidaklah harus menggunakan mempush dulu, kan kalau misalnya kita tidak menggunakan Docker, kita harus melakukan git push kepada branch. Nah, karena kita menggunakan Docker, jadi kita sudah langsung men-setupnya di sini. Jadi tidak harus secara manual lagi. Mungkin cukup sekian untuk yang saya jelaskan. Ini akan dikembalikan kepada rekan saya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.